Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami tidak salah kalau kau menyembah pada Allah yang hidup. Bukan karena Allah yang mati, karena Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan kami dan juga memelihara kami. Bapa, Engkau gembala yang baik yang selalu menyertai kami semua. Bagaikan kami ada di Goshen Tuhan, kau umat Israel terpelihara. Engkau juga kami rasakan pemeliharaan Engkau sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hingga detik ini kami masih ada sebagaimana ada. Kami percaya dan kami menikmati bagaikan kami ada di Goshen. Engkau gembala yang baik, dan saat ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian dan penyembahan dan naikkan doa sahabat, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 41 ayat pertama sampai ayat 18. Yeremia pasal 41 ayat pertama sampai ayat 18. Dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Geldaya bin Ahikam dan di Misbah. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Isma, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dengan dia, lalu mereka memukul mati Geldaya bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel di negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Daya di Misbah dan orang-orang Kasim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Keesokan harinya sudah ia membunuh Geldaya ketika ia belum ada yang tahu. Datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak dan badannya bertarik-tarik. Mereka membawa korban saja dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluar Ismail bin Netanya dari Misbah untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkata ia kepada mereka, pergilah kepada Geldaya bin Ahikam. Tapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang bersama-sama dia. Mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata pada Ismail, janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu. Maka ia pun membiarkan mereka tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan mereka. Adapun perigi kemana Ismail lemparkan segala mayat orang-orang yang pukulnya mati itu, ada perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi bangsa Raja Israel itu, yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh di sana. Pada ayat 17, kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengalahkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Geldaya bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Kita melihat ini satu berkat yang luar biasa yang terpetik pagi ini. Sering kepercayaan yang dipercayakan oleh seseorang, dan saat ini yang dipercayakan itu Geldaya atau gubernur yang diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Ya, dia mendengar berita dari Yohana bahwa Ismail akan membunuh dia, tetapi dia berkata itu bohong, sebagaimana pada ayat 16 Yeremia 40 ayat 16. Tapi Geldaya bin Ahikam menjawab Yohana bin Karea, jangan lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itulah bohong. Ternyata Geldaya nggak percaya akan perkataan Yohana bahwa Ismail akan membunuhnya, dan apa yang dikatakan Yohana ini menjadi kenyataan. Pada saat ketika tepatnya pada ayat pertama dan selanjutnya, dan Ismail ini membunuh
Geldaya. Ya. Membunuh Geldaya sebagaimana pada ayat yang kedua. Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada di bersama dia. Lalu mereka memukul mati Geldaya bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Lihat, ternyata kepercayaan Geldaya kepada Ismail disalahgunakan. Dan apa yang terjadi salah gunakan? Dia kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Inilah sifat manusia yang tidak takut kepada Tuhan. Ya. Yang tidak takut kepada Tuhan. Kebaikan yang dinikmati oleh Ismail melalui Geldaya ternyata disalahgunakan. Dan apa? Geldaya dibunuh. Bukan saja itu. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-7, 8, ya, 7 dan 8. Dikatakan pada ayat 7 dan 8, tapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang bersama dengan dia. Mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi, tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata padanya, janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, celai, minyak, dan madu. Maka ia pun membiarkan mereka tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Ternyata, lihat, bukan saja membunuh Geldaya, membunuh orang yang tanpa belas kasihan, bahkan apa? Dia juga mengambil hak yang bukan jadi hak miliknya. Inilah sifat manusia yang tidak takut kepada Tuhan. Ketika hidup dikuasai oleh roh tamak, roh serakah, apapun dihalalkan, apapun yang dipikir dihalalkan untuk mendapatkan kesuksesan. Dia lupa kebaikan orang. Dia lupa kebaikan orang. Ya. Kita yang sebagai umat Kristiani, kalau kita sudah merasakan kebaikan dari pimpinan kita, majikan kita, kita juga mau bekerja dengan baik dan mencari kesempatan dan kesempitan. Lakukan bekerja dengan baik. Dan kita juga sebagai anak-orang yang percaya, kalau hari ini kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Kita masih bernapas. Ya. Kita masih bernapas, kita masih hidup, kita masih bisa melihat anak kita, cucu kita, kita berterima kasih. Bukti kasihnya, bangun pagi saudara, kalau kita masih bernapas, ini anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan jangan disalahgunakan. Kebaikan Dia yang Tuhan beri, yang kita nikmati, jangan disalahgunakan. Perhatikan dengan baik. Ya, perhatikan dengan baik. Hayati dengan baik. Sungguh-sungguh. Dan kalau kita sudah merasakan, ya, kebaikan Tuhan, kalau saya melihat berapa banyak mereka yang ada di pembaringan, berapa banyak mereka malam persoalan hidup, ya, berapa banyak mereka malam problem hidup. Kalau kita masih bisa bernapas, ini anugerah Tuhan. Jangan melakukan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bekerjalah dengan baik, mencari nafkahlah dengan baik. Kita percaya, burung dara pelihara, Tuhan juga pelihara saudara. Amin. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada bersaudara. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada bagi saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang kata yang mustahil. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang penuh kasih. Kalau keselamatan Dia berikan, Dia juga akan memberikan apa yang jadi kebutuhan saudara. Saudara percaya? Sebentar saudara cari nafkah, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang tidak dipikirkan, disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sedang mengasihi Tuhan, percaya Dia sudah siapkan. Berjalan dengan iman, jangan berjalan dengan pesimis, tapi optimis. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Ingat Roma 8 ayat 31, jika Allah memberikan kita, siapakah Allah kita? Dia gembala yang baik yang membimbing kita hari lepas hari, biar kita mau hidup
selalu dalam pimpinan daripada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, jangan kami seperti Ismail yang tidak tahu berterima kasih, yang membalas kebaikan Geldaya dengan membunuhnya, bahkan juga membunuh orang-orang yang tidak mau datang ke Geldaya. Dia mengambil, merampas yang bukan jadi hak miliknya, tapi dia ambil karena Ismail punya hati yang tamak. Biar kami jadi anak-anak-Mu Tuhan, punya hati yang bersih, hati yang suci, hati yang berkenan kepada Tuhan. Sebab bejana hati kami hanya kami isi dengan firman. Bejana hati kami isi dengan pribadi Engkau, bukan perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara yang kekal Tuhan. Sementara kami cari nafkah, Engkau sertai perjalanan kami, lindungi kami sepanjang jalan, bungkus kami kuasa darah-Mu Tuhan. Jangan sampai kami terpapar virus corona, dan kami memperhatikan protokol kesehatan. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, pada medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang ada garis depan. Mereka pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Berikan kesehatan yang prima buat mereka. Berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga virus ini yang sakit semakin berkurang banyak Tuhan, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan mereka mau divaksin dengan baik Tuhan. Bahkan yang meninggal semakin menurun Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa ya kami Indonesia. Kalau Engkau mau, terlalu mudah Engkau buang ke tepi laut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan